sexual assault in a disputed cell phone video involving employees at Carnival. DeWitt Lambert, originally from Mobile, Alabama, is suing the firm, alleging he had been routinely abused. Mary Morgan said that what's striking to him about the Halo guys, di sini kami akan membahas tentang etika bekerja dan contoh kasus yang pernah terjadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Teddy Kurniawan. Saya di sini ditemani dengan teman-teman saya yaitu Ramli Muhammad Sidi Pujati, saya Hendrik Sarada, yang Muhammad Mahara. saya Muhammad Wajal Wabak. Contoh kasus yang pernah terjadinya itu ini. Dalam kasus tersebut disebutkan ada 15 mantan pegawai dan pegawai Tesla mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke pengadilan negara bagian California. Mereka menggugat produsen mobil listrik ini dengan tuduhan diskriminasi terkait ras di pabrik Tesla. Ya mungkin di sini ada yang mau berpendapat dari kejadian kasus yang telah terjadi tersebut. Ya, kalau saya baca dari beritanya sih dilihatnya ya bahwa ini tuh terjadi karena ada perbedaan ras, yaitu karena yang didiskriminasinya itu orang kulit hitam. Dan kalau misalkan dilihat lagi dari background tempat mereka bekerja, Amerika itu tuh kelihatan banget bahwa emang negara itu rasis kan. Nah, dan menurut saya hal rasisme ini tuh gimana ya, udah nggak bisa dipisahkan kayak mayoritas dan minoritas itu sangat kuat, dan sehingga terjadilah diskriminasi seperti ini. Dan menurut saya juga diskriminasi seperti ini tuh malah merugikan perusahaan. Nah, pasti kalau menurut saya gimana? Kalau menurut saya, bagaimana kalau mungkin tindakan diskriminasi tersebut hanya tertuju pada kinerjanya, jadi bukan pada ras kulitnya, dan mungkin kinerjanya yang kurang baik sehingga orang-orang yang tinggal itu mendiskriminasi mereka, dan mungkin juga tertuju pada kulit hitam, ras kulit hitam, yang menjadikan ras kulit hitam merasa mereka itu terdiskriminasi rasnya, padahal diskriminasi tersebut hanya tertuju pada kinerja mereka yang kurang baik. Menurut saya, dari menambahkan opini saya terkait berita tersebut, menurut saya seorang yang diskriminasi di sebuah perusahaan adalah bahwa perilaku tersebut tidak hanya profesional, tapi juga merugikan bagi sebuah perusahaan karena merugikan bagi karyawan dan juga lingkungan perusahaan tersebut, karena diskriminatif menghambat karyawan dalam berinovatif, keragaman, dan juga dapat menghambat untuk suksesnya usaha tersebut karena lingkungan yang tidak enak. Jadi dimaksudkan kan tadi menyinggung masalah kinerja. Kalau menurut saya itu kalau mereka kinerjanya buruk itu nggak bisa buat mereka itu ngalalin, oh ini bisa nih didiskriminasi, soalnya kan mereka juga kerjanya nggak benar nih. Harusnya kan gitu. Kalau misalnya emang kinerjanya itu buruk, itu bisa dibimbing ke arah yang lebih baik lagi supaya apa gitu ya, mereka juga jadinya enak gitu, sama tim juga enak, jadi lebih berkembang lagi lah gitu, bukannya malah diskriminasi gitu kayak gitu. Kalau misalkan berarti benar ini tuh pure rasisme gitu ya. Iya, mungkin lingkungannya saja oknum. Oh ya, tadi ada yang bilang tentang kinerja ya, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Jadi diskriminasinya itu terjadi karena memang dia itu berkulit hitam, bukan karena kinerjanya yang buruk. Itu mungkin ya salah paham dari prosesnya. Ini emang benar-benar dari sini Ya, mengingat masa lalunya juga orang berkulit hitam itu cukup buruk lah ya, ada sensitif. Ya mungkin balik lagi aja ke materi awal, yaitu etika pekerja ya. Di sini ada yang tahu nggak sih etika pekerja itu apa? Nah, dalam dunia bisnis itu ada yang namanya etika pekerja. Apa sih etika pekerja itu? Jadi, etika pekerja adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu atau tindakan individu di dalam lingkungan kerja.
Nah, dalam kasus tersebut kita sudah menemukan sebuah pelanggaran etika pekerja yang dilakukan oleh sekelompok oknum pegawai dan manajer di perusahaan Tesla yang mendiskriminasi orang-orang dengan ras kulit hitam. Nah, diskriminasi yang mereka lakukan itu dilakukan dengan cara mereka melontarkan kata-kata yang rasial, seperti mereka itu terlihat seperti zebra karena kulitnya yang tidak hitam ataupun tidak putih. Nah, dan kata-kata rasial yang lainnya. Nah, kalau terjadi diskriminasi itu sebenarnya perusahaan itu harus melakukan apa sih? Apa aja upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan? Jadi gini, saya punya pembahasan tentang itu. Jadi adalah hak dan tanggung jawab dalam konflik, diskriminasi, keragaman, dan tindakan afirmatif. Jadi untuk tindakan afirmatif ya jadi seperti ini, kerangka kerja deontologis dan teologis yang juga mendukung pengambilan keputusan yang etis ya. Ada 5 poin sini. Yang pertama itu upaya untuk kebijakan tindakan afirmatif tidak boleh melanggar secara tidak perlu hak-hak karyawan mayoritas atau menciptakan penghalang yang mutlak terhadap kemajuan mereka. Itu poin yang pertama tadi ya. Yang kedua, upaya atau kebijakan tindakan afirmatif tidak boleh menyisihkan posisi apapun bagi perempuan dan kaum minoritas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai kuota yang harus dipenuhi. Yang untuk ketiga, upaya atau kebijakan tindakan afirmatif tidak boleh mengguncang harapan para karyawan yang tidak terlegitimasi namun berakar kuat. Itu yang ketiga. Yang keempat, upaya atau kebijakan ini harus bersifat sementara, yaitu bertujuan untuk mendapatkan bukan mempertahankan komposisi tenaga kerja yang seimbang. Yang terakhir, upaya atau kebijakan ini harus menghadirkan gangguan yang minimal ke dalam harapan karyawan lain yang telah tereliminasi dan bersifat rampung. Jadi seperti itu yang bisa saya sebutkan tadi ya. Begitu saja. Nah, itu dia upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan jika terjadi tindakan rasisme. Oke, bentar. Ngomongin di luar topik, mungkin kasus yang tadi tuh sebenarnya kejadiannya kapan dan endingnya tuh gimana? Ya, sebenarnya kasus itu kejadiannya tahun 2022 ya. Dan pihak Tesla juga sudah kasih tindakan ke orang-orang yang melakukan tindakan rasisme itu. Gitu. Dan ya kasusnya sudah ditutup. Ya mungkin sekian pembahasan kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.